Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Arifah, NIM 201840101019. Saya dari Universitas Ibrahimi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Farmasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sambiroto terhadap Bakteri E. coli. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama daun sambiroto itu sendiri dan yang kedua bakteri E. coli. Senyawa yang berkhasiat pada daun sambiroto ini adalah hidrografolid dan flavonoid. Sedangkan yang dimaksud dengan bakteri E. coli sendiri itu merupakan kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya itu unik karena dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak-anak. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah sambiroto. Sambiroto adalah salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satu manfaatnya adalah menyembuhkan penyakit pilek dan flu, membantu mencegah penyakit jantung, dan membantu menyembuhkan infeksi. Rumusan masalah saya adalah bagaimana cara menganalisis aktivitas antibakteri pada ekstrak daun sambiroto terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Tujuannya mampu menganalisis aktivitas antibakteri pada ekstrak daun sambiroto terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Sedangkan batasan masalah saya adalah belum dilakukan pengujian ekstrak batang dan akar sambiroto dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada patogen lainnya. Manfaatnya bagi masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ekstrak sambiroto mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri. Langsung saja ke sambiroto itu sendiri. Yang pertama, definisi. Tanaman sambiroto merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional. Bagian tanaman yang berkhasiat sebagai anti radang, anti-inflamasi, dan antipiretik adalah daun sambiroto. Nama daerah sambiroto adalah Papaitan, itu dari Sumatera. Takilo, Bidara, Sadilata, sambiroto itu sendiri dari Jawa. Sambilata, Sandilata, Ki Orai, Ki Piurat, dan Ki Ular. Yang ketiga itu morfologi tanaman sambiroto. Memiliki morfologi yaitu hebat tegak tinggi sekitar 0,5 sampai 1 meter. Batang muda bersiku 4, sedang yang tua berkayu dengan 4 pangkal membulat. Percabangannya monodial warna hijau. Daun tunggal berbentuk bulat telur, bersilang berhadapan dengan ujung dan pangkal runcing. Helai daun bertepi rata dengan pertulangan menyirip. Panjang daun 3-5 cm, lebar 0,5 sampai 1,5 cm. Rasanya pahit, berhadapan, bagian atasnya hijau tua, bagian bawahnya berwarna lebih pucat. Bunga majemuk kecil berwarna putih dengan garis-garis ungu. Tersendiri dengan diatur di ketiak dan di ujung rangkai. Sedangkan yang keempat itu kegunaan tanaman. Di Indonesia, tanaman sambiroto digunakan sebagai anti radang, antipiretik atau meredakan demam, dan untuk penawar racun dan detoksikasi. Di India, akar daun sambiroto digunakan untuk menyembuhkan sakit karena gigitan ular dan serangga. Di Cina digunakan sebagai obat antiinflamasi, antipiretik, obat influenza, disentri, infeksi saluran kencing, dan radang paru-paru. Taksonomi tanaman sambiroto. Klasifikasi tanaman. Kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledon, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genus Agrographis, spesies Agrographis paniculata. Kandungan senyawa kimia sambiroto beserta strukturnya. Mengandung hidrografolid dan flavonoid. Langsung ke kerangka konsep. Kerangka konsep dari
sambiroto adalah memiliki kandungan kimia yaitu flavonoid, saponin, dan tanin, serta hidrokolit sebagai antifungi. Dan menghambat pertumbuhan jamur. Menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif salah satunya bisa dilihat dari warnanya. Bakteri gram positif berwarna biru keunguan, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah. Inilah salah satu ciri yang menjadi khas perbedaannya. Setelah itu, yang gram negatif menghasilkan bakteri E. coli. Konsentrasi dari sari daun sambiroto yang digunakan adalah 20, 40, 60, 80, sampai 100%. Setelah itu, menghasilkan kontrol positif bakteri E. coli. Diuji dengan metode difusi agar, diinkubasi selama 3 sampai 24 jam, pengukuran zona hambat, yaitu yang pertama, positif terbentuk zona hambat, sensitif kurang dari 28 mm, intermediate 21 sampai 27 mm, sedangkan resistennya itu lebih dari 20 mm. Pengukuran zona hambatnya membentuk negatif, tidak terbentuk zona hambat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian saya adalah maserasi. Maserasi digunakan untuk penyaringan sintesia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat aktif yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak, dan lain-lain. Cairan penyari ini digunakan dapat berupa air etanol, atau pelarut lain. Metode pembuatannya yang pertama itu natrium agar Na. Merupakan media biakan yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar, sedangkan potato dextrose agar, PDA, dibuat dari kentang dan agar. Caranya itu dilarutkan dengan aquades, dipanaskan sampai mendidih. Setelah itu, media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 2 atm. Inilah hasilnya menjadi nutrien agar. Yang kedua, pembuatan ekstrak daun sambiroto. Yang pertama, serbuk daun sambiroto ditimbang sebanyak 20 gram, dimasukkan ke dalam maserasi. Ditambahkan 150 ml etanol, 70%, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk. Setelah 5 hari, ekstrak disaring ampas, diperas. Setelah itu, ampas ditambah etanol 70% secukupnya sampai 150 ml. Diaduk dan diserangkai sehingga diperoleh seluruh sari banyak 150 ml. Dan yang terakhir, ekstrak cair kemudian dipekatkan dengan cara dipanaskan di atas waterbag. Pembiakan bakteri E. coli. Diambil 1 sengkelit bakteri dari biakan murni bakteri E. coli dengan menggunakan ujung ose steril. Lalu digoreskan secara zigzag pada seluruh media nutrien agar miring secara merata. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Pengujian daya hambat. Yang pertama, diambil suspensi bakteri E. coli, dimasukkan ke dalam cawan Petri, ditambahkan Na steril. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat, letakkan paper disk dengan menggunakan pinset. Kontrol negatif ditetesi larutan DMSO 10%. Kontrol positif chloramphenicol 0,3%. Ekstrak etanol daun sambiroto konsentrasinya 20, 60, 200, 700, dan 2000 mg per mili. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 18 sampai 24 jam dan amati pertumbuhan bakteri, lalu ukur menggunakan jangka sorong. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan eksperimental laboratorium yang dilakukan pada uji bakteri dengan menggunakan metode one way ANOVA dengan program SPSS 16. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.